Ya, jadi begini Tos. Sekarang kan ada aplikasi yang lagi tren di TikTok. Lagi rame banget ya? Nah, lagi rame banget pokoknya. Jadi itu foto yang bisa seolah-olah dia hidup. Jadi foto-foto lawas itu kalau dimasukkan ke aplikasi ini dia bakalan kayak hidup gini. Jadi hidup banget ya? Iya. Jadi macam real banget ya kayaknya. Iya, kayak hidup banget. Nah, jadi ada salah satu. Aku kemarin lihat video. Jadi ada kayak emak-emak gitu ya. Mungkin terus anaknya itu pakai aplikasi itu terus mungkin kakeknya ya yang dihidupin lagi. Mamanya tuh nangis gitu, terharu. Iya. Gitu. Ya, siapa yang nggak terharu foto lama yang nggak pernah jumpa seolah-olah dia tersenyum sama kita. Tapi akhirnya bisa gitu ya? Ya itu aplikasi, tahu nggak siapa yang buat? Gitu. Orang Israel. Orang Israel. Ya. Yahudi dong. Yahudi kayaknya. Astaga. Apakah ini ciri-ciri? Tahu nggak salah satu ciri-ciri kiamat itu apa? Dajjal lah. Nah, Dajjal itu katanya bisa menghidupkan orang mati. Salah satu ciri kiamat itu adalah ketika Dajjal sudah bisa menghidupkan orang mati. Apakah aplikasi ini termasuk buatan Dajjal gitu? Ya, nggak tahu. Ya mungkin sebagai tanda-tanda ya nih ya, tanda-tanda mungkin ya. Kau percaya ada hubungannya sama kiamat atau yang lain? Ini kan teknologi. Ya, karena kita hidup di zaman yang modern sih ya. Iya. Karena Dajjal ini harus yang ngikutin zaman juga kayaknya sih. Iya, kalau menurut aku, karena tanda-tanda munculnya Dajjal ini udah kelihatan juga dari zaman sekarang gitu. Mulai dari teknologi gitu loh. Ya. Jadi bisa saja sebenarnya arti kata menghidupkan orang mati itu bukan benar-benar orang matinya yang hidupin, tapi mungkin memorinya atau gimana ya? Ya nggak tahu juga. Ya bisa jadilah. Mungkin ini yang kalau diriwayatkan Dajjal ini menghidupkan orang mati kan, maksudnya kayak benar-benar orang yang dalam riwayat ceritanya ya. Benar-benar real orang, bukan teknologi ya kan. Tapi ya ini bisa sebagai pertanda sih kalau menurut aku. Kayak bertanda ini bakalan Dajjal ini udah mulai muncul gitu. Anak buah Dajjal gitu kan. Mulai membuat yang versi apa teknologinya gitu kan. Bener kan? Kalau menurutmu gimana? Enggak sih. Kebanyakan cocok loginya ya. Dajjal, manusia akan percaya kepada Dajjal. Ini aja ada aplikasi orang nggak percaya dia itu bisa menghidupkan orang mati. Orang malah jadi bahan lelucon. Nggak ada. Ya ini kan versi teknologinya gitu kan. Ya, tapi ini harusnya kalau dia benar-benar ini versi teknologi Dajjal, orang tetap mengikutinya, percaya banget kalau ini adalah. Tapi orang sebenarnya dari aplikasi ini orang juga udah terhibur sebenarnya kan. Iya. Cuman ini kan cocok logi kita sendiri gitu. Iya kan. Ini kan cocok logi kita, bukan orang-orang. Orang kan ini kan. Tapi aku kurang percaya juga sih. Ya. Kalau ada hubungannya ya menurutmu? Ya kalau menurut aku sih ya bisa jadi. Bisa ya kalau dicocok-cocokin sih aku nggak percaya sih. Maksudnya cuman ya percayanya pasti Dajjal ada gitu, bakalan muncul gitu. Kalau misalnya aplikasi ini buatan orang Arab bagaimana? Ini kan nggak akan mungkin sih, karena Arab ngerti hukum-hukum kan. Jangankan aplikasi membuat orang hidup kembali dengan fotonya gitu kan. Dia ngelukis binatang atau ngelukis apa itu nggak boleh gitu kan. Gitu. Majang lukisan itu nggak boleh, apalagi membuat aplikasi semacam ini gitu. Itu menurut dia haram pasti. Masa sih, kau tahu dari mana? Udah mengharam-haram. Cocok logi ya. Enggak, ya menurut aku ya kayak gitu. Kan cuman foto dibuat hidup. Iya foto, cuman kan ini kan membuat orang tuh jadi gimana ya? Ya bisa jadi ya nggak tahu ya. Anak buah Dajjal ini kan kita di zaman sekarang udah muncul loh ya. Banyak banget tanda-tanda kemunculan Dajjal itu. Iya. Gitu. Kalau menurutku cocologi ini muncul ketika yang buat adalah orang Israel. Itu menurutku yang membuat cocologinya semakin kuat. Apalagi yang buat orang Israel ya, orang Yahudi ini. Ya itu karena pengikut Dajjal.
Karena dia nungguin Dajjal keluar, gengs. Ya, Kok yakin? Yakin dong, maksudnya ya gimana pun ya bisa jadi ya kita berjaga-jaga nih. Kita jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang bisa kita menjadi pengikut Dajjal gitu. Jadi menurutmu aplikasi ini harus diapain sebagai untuk pengguna? Ya kita nggak bisa melarang netizen ya kan. Itu apalagi netizen Indonesia itu sangat sulit, nggak bisa gitu kan. Karena ya ini udah menjadi trending, gimana lagi kan? Apakah aplikasi ini membuat kita gagal move on? Ketika orang yang sudah lama pergi dari kehidupan kita, yang ada tinggal satu foto terus bisa hidup lagi, apakah kita akan gagal move on setelah? Ya makanya itu kita jangan sampai terperangkap gitu loh. Maksud jangan sampai terjebak dengan hal-hal seperti ini. Kadang kita dibuat dengan misalkan kita terbuai dengan aplikasi ini, ini aplikasi membantu banget gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ada sesuatu yang ada misi gitu di dalam situ gitu. Gitu sih. Kalau aku sih hati-hati banget sih kalau ngelihat kayak gitu. Ini kan hanya sekedar aku foto. Sih nggak pengen nyoba sih ya. Aku kalau mau nyoba sih pengen nyoba bokap gitu kan. Tapi foto bokap udah nggak ada lagi. Nah, kalau misalnya ini kan hanya sekedar foto aja. Nah, bayangin orang bakal berharap kenapa sih aplikasinya nggak ada suara gitu? Itu makin gimana? Makin berharap. Kenapa nggak bisa jalan gitu nanti ya? Itu bisa jadi nanti berkembangnya zaman itu bisa jadi nanti. Misalnya ada penambahan fitur suara. Misalnya gini kalau bahasa Indonesia. Tergantung apa yang kita tulis. Hai, apa kabarmu? Makin nyesek kayaknya lihat video. Kalau misalkan ditambahin lagi kalau diajak ngomong dia jawab gitu. Wah. Itu horor banget ya. Nggak, anjir. Orang udah berpikiran apa sekarang, nggak berpikiran jadul lagi. Bahkan mungkin hanya sebagian kecil lagi orang yang percaya adanya hantu. Untuk mengakhiri pembicaraan hari ini, apa pesan-pesanmu untuk pengguna aplikasi Heritage? Ya, kalau aku sih gimana ya? Kalau aku sih untuk saat ini masih positif ya. Pikirannya masih positif. Ya, ini bisa orang yang rindu dengan orang yang udah ditinggal bisa ngelihat senyumnya lagi gitu kan. Ini sangat membantu sih. Ya kalau aku sendiri gunakanlah aplikasi itu seperlunya gitu aja. Ya. Seperti aja ya. Oke. Bye.